Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Kicau Mania? Kali ini saya akan membahas masalah penempatan burung kacer. Intinya berapa sih jumlah maksimal burung yang harus dipiara dalam satu rumah? Burung kacer yang kita ketahui adalah burung fighter, burung yang selalu sifat tempurnya itu selalu ada kan. Jadi untuk penempatan ini khususnya untuk burung lapangan ya, karena untuk burung bahan ataupun burung dibilang setengah jadi ya, setengah kopling itu penempatan burung dalam satu rumah itu nggak terlalu bermasalah, karena mereka itu masih mencari suatu kondisi di mana itu burung itu dalam kategori burung lapangan. Di sini pengertian burung lapangan adalah burung yang siap diadu atau siap kontes, burung yang benar-benar dalam kondisi top perform, atau dalam istilahnya itu untuk seorang petinju, dia itu siap berlaga kapanpun dan dimanapun akan siap. Jadi pembahasannya dalam satu rumah itu berapa sih identik untuk burung kacer ini. Jadi mari kita bahas yang pertama. Yang pertama itu kita ambil contoh, dalam satu rumah itu ada 3 petak. Dalam 3 petak itu untuk burung lapangan itu maksimal itu 2 ekor. Jadi dalam satu rumah itu bisa dipiara 6 ekor. Jadi acuannya begini, kenapa sih cuma 6? Kenapa sih saya juga 20 bisa? Nah, intinya kita bahas begini, untuk burung lapangan, kenapa sih saya bilang itu satu ruangan itu 2? Sebagai contoh gini, burung fighter itu bisa ditaruh satu ruangan itu isi 10, karena saya juga pernah kan. Cuma untuk mencapai stabil, karena burung kacer itu yang untuk lapangan kita cari itu burung untuk yang stabil di lapangan, itu nggak bisa dalam satu ruangan ini 10. Mungkin 5-nya bisa, 5-nya lagi ada yang ngedrop ataupun ada yang dibilang dia ngedon, bisa stres, bisa cabut bulu, bisa kurang greget ya di lapangan ya, atau jadi nggak enak mainnya. Jadi kok kualitasnya malah jadi kurang greget. Intinya 3 ini aja dulu. Untuk yang pertama, ngedon. Kalau yang ngedon itu wajib ya, semua 3-3-nya wajib diasingin. Cuma di sini emang acuannya ada. Nah, acuannya dalam satu ruangan itu, kenapa saya bilang 2? Karena 2 itu yang lain pun tetap masih dengar suaranya. Untuk dalam satu kapasitas ruangan itu 2 itu mereka bertempur, tapi biasanya gini, teorinya gini, setiap burung fighter itu pasti akan bertempur, tetapi untuk pengenalan suara, nah, saya kenal si A dari suaranya meskipun itu di sebelah rumah, saya kenal si B meskipun saya nggak langsung lihat orangnya, tapi saya tahu itu si B. Si C ataupun si D itu sama aja, meskipun saya nggak lihat, saya ada di ruangan tertutup dalam kamar mandi, si A, si B, si C, si D itu teriak, saya tahu itu siapa. Nah, untuk burung yang 10 ini, kenapa sih
Ya mungkin kalau untuk ruangan rumahnya diameternya panjang diameternya bisa 20 meter satu ruangan itu sih saya bilang nggak masalah. Cuma kan untuk ruangan rumah hunian kita kan sama-sama kita tahu idealnya kan di Indonesia itu ya mungkin rumah itu sama lah ya, jangkauannya sama lah untuk kapasitas rumah itu ya nggak lebih dari 10 meter lah ya untuk ruang tamu taruhlah panjangnya. Jadi saya bilang mungkin idealnya segitu karena dari pengalaman saya burung lapangan yang biasa enak jadi mainnya nggak enak, biasa ngedur jadi nggak ngedur, kok jadi ngedon, kok ada yang cabut bulu, itu udah pasti. Tapi nggak semuanya, dalam arti nggak semua ya. Untuk burung-burung tipe tertentu itu nggak jadi masalah. Misalnya untuk burung yang tipe lambat panas ya, tipe dingin kalau orang sekarang bilang. Nanti itu saya bahas di pembahasan berikutnya. Jadi kita bahas sedikit-sedikit biar sejatinya itu paham, pengertiannya, penjelasannya lebih cepat dicerna ya. Jadi intinya itu, setiap burung bakal kenal suaranya. Untuk dalam satu hari burung yang baru ditemuin, kita baru beli gitu, meskipun itu di kerodong, itu tetap tempur, tetap saut-sautan. Namun untuk udah seminggu, 2 minggu, meskipun bunyi, dia hanya ngebales aja, nggak langsung strength gitu kan, nggak langsung ngadu gitu. Nah, dalam hal ini dalam satu rumah itu 6 ekor itu masih ideal. Kecuali satu ruangan temen sampai miara 10 ekor dalam satu ruangan. Ternyata 3 atau 4 itu ada yang cabul, ada yang ngedon juga. Sama pengalaman sama saya juga. Jadi intinya saya cerita berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan katanya, bukan berdasarkan wah ini sih nggak masuk logika. Ya monggo kalau mau dipelihara dalam satu rumah itu lebih dari itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau dari saran saya, dari pengalaman saya ataupun teman seperjuangan saya di lapangan, jumlah yang paling cocok saya kira segitu ya. Kita patokin dalam satu ruangan itu hanya 2 untuk burung yang benar-benar kita siap nampilkan seminggu di gantangan, per minggu lah. Jadi bukan burung yang hanya buat di rumah, burung baru bunyi, baru itu nanti beda lagi, saya bahas lagi. Karena burung obiokan pun satu kandang 20 itu nggak masalah, ataupun disekat-sekat aja kandangnya nggak masalah, karena mereka itu belum dididik untuk menjadi burung lapangan. Contoh yang tadi saya bilang petinju lah, masih calon petinju nggak masalah, tapi kalau udah jadi petinju itu jam terbangnya udah banyak, itu nanti beda lagi, baik sesi latihannya, konsumsinya yang harus dimakan, istirahatnya. Nanti saya bahas yang lain lebih detail. Jadi intinya itu saja pembahasan kali ini. Mungkin teman-teman ada yang akan menanyakan lagi atau akan bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Untuk yang baru gabung, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan untuk memajukan channel kita, dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.